Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Badaratin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku organisasi bab 5, yaitu kepribadian dan nilai. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah sebagai jumlah total dari cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Dapat diartikan lain, kepribadian adalah cara khas seseorang dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Contohnya, kepribadian introvert dan ekstrovert. Otomatis, kepribadian yang introvert akan cenderung merasa berperilaku pemalu, lebih pendiam, kurang bersosialisasi. Sedangkan yang ekstrovert akan lebih aktif dan bersosialisasi. Faktor-faktor penentu kepribadian. Dalam menentukan kepribadian, kita dapat melihat dari dua faktor, yaitu faktor keturunan, merujuk pada faktor genetis individu seperti tinggi badan, bentuk wajah, gender, temperamen. Contohnya, kayak seseorang kita lihat tuh wajahnya, bentuk wajahnya seperti tegas dan kayak tegas gitu, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa kepribadiannya itu tegas. Sedangkan dari gender, kita dapat menyimpulkan jika perempuan lebih kepribadian ke sensitif, sedangkan laki-laki lebih ke pemarah. Lalu ada faktor lingkungan, merujuk pada norma dalam keluarga, teman-teman, kelompok sosial. Dalam keluarga misalnya ada seorang siswa yang keluarganya itu kayak mengatur norma agama yang sangat ketat, artinya kepribadiannya pasti akan berbeda dengan orang yang biasa. Lalu dapat dilihat dengan teman-teman dan kelompok sosialnya. Contohnya seperti orang yang pribadinya introvert, dia akan cenderung memiliki teman-teman yang introvert pula. Indikator type Myers-Briggs adalah instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia, merupakan tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Klasifikasi individu berdasarkan karakter, ada extrovert versus introvert. Extrovert adalah kepribadian yang lebih aktif dan dalam bersosialisasi dan ramah, sedangkan introvert akan lebih pemalu, pendiam, dan lebih tanggung dalam berkomunikasi. Lalu ada perasa dan intuitif. Perasa itu seperti lebih memilih ke aktivitas rutin dan urutan, sedangkan yang intuitif lebih bersikap ke gambaran besar. Lalu ada memikirkan dan merasakan. Jika memikirkan, kita biasanya orang-orang yang kepribadiannya memikirkan cenderung bertindak sesuai dengan logika dan pikiran, sedangkan yang merasakan akan bertindak lebih merujuk pada emosional mereka. Lalu ada menilai dan menerima. Jika kepribadian menilai lebih menginginkan ke kendali dan memilih urutan struktur, jika tipe yang menerima lebih fleksibel dan spontan. Lalu ada model kepribadian 5 besar. Pertama ada ekstraversi, menampilkan level kenyamanan kita dalam hubungan. Contohnya ekstraversional. Contohnya ekstrovert dan introvert. Seperti yang kita tahu, ekstrovert adalah kepribadian cenderung aktif dalam bersosialisasi, sedangkan yang introvert seperti lebih pemalu dan lebih pendiam. Lalu ada keramahan, merujuk kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang memiliki skor tinggi dalam keramahan akan memiliki sifat yang hangat pada orang lain, sedangkan yang memiliki skor yang rendah akan cenderung lebih dingin kepada orang lain. Lalu ada kehati-hatian, adalah sebuah ukuran reliabilitas. Jika seseorang memiliki skor tinggi dalam kehati-hatian, mereka akan cenderung lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Sedangkan yang memiliki skor rendah dalam kehati-hatian lebih ceroboh dan kurang bertanggung jawab. Lalu ada stabilitas emosional, kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang-orang yang memiliki skor tinggi atau stabilitas emosional akan bercenderung merujuk ke sifat percaya diri dan aman, sedangkan yang memiliki skor rendah dia akan gugup, cemas, dan depresi.
Lalu ada keterbukaan dalam pengalaman, mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas motivasi. Jika seseorang yang memiliki nilai keterbukaan dalam pengalaman tinggi akan cenderung lebih kreatif dan rasa ingin tahunya besar. Sedangkan seseorang yang nilai skornya keterbukaan dalam pengalamannya rendah, dia akan cenderung bisa kita simpulkan lebih nyaman di zona amannya, seperti itu. Lalu ada pengaruh fitur 5 besar dalam perilaku di tempat kerja, yaitu sifat-sifat 5 besar, stabilitas emosional. Mengapa itu relevan? Lebih sedikit emosi negatif dan pikiran negatif, lebih tidak waspada berlebihan. Apa yang dipengaruhi? Kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, level stres yang lebih rendah. Ekstraversi, keahlian interpersonal lebih baik, dominasi sosial lebih besar, lebih ekspresif secara emosional. Apa yang dipengaruhi? Kinerja yang lebih baik, kepemimpinan lebih baik, kepuasan kerja, dan hidup lebih baik. Keterbukaan, lebih kreatif, lebih fleksibel, dan otonom. Yang dipengaruhi peningkatan kepemimpinan, lebih adaptif dalam perubahan. Lalu keramahan, lebih disukai, lebih patuh dan taat. Yang dipengaruhi kinerja lebih baik, perilaku menyimpang rendah. Kehati-hatian, lebih terdorong dan disiplin, lebih teratur dan terencana. Apa yang dipengaruhi? Kinerja yang baik. Lalu ada dark trait, adalah faktor-faktor yang tidak disukai di dunia sosial. Di antaranya, 1. Machiavellianisme, seseorang individu yang memiliki kepribadian Machiavellianisme cenderung menggunakan cara-cara yang kurang tepat demi mencapai hasil yang diinginkan. Seseorang termasuk kategori Machiavellianisme mempercayai bahwa tercapainya tujuan atau hasil dapat membenarkan segala cara. Contohnya, seseorang ingin sukses dan menjuarai suatu lomba, dia akan melakukan hal segala cara. Contohnya curang, itu kan hal yang salah, tetapi dia dapat juara satunya itu. Berarti dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan juara satu itu. Lalu ada 2, yaitu Narsisme adalah suatu kepribadian seseorang di mana orang tersebut memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, ingin dikagumi secara lebih, dan cenderung angkuh. Contohnya dalam suatu organisasi ada seseorang yang di situ mungkin artis atau yang terkenal, dia akan cenderung lebih kayak memimpin tapi dengan seenaknya. Soalnya dia merasa dia lebih terkenal, lebih narsis, seperti itu. Lalu ada psikopat. Dalam konteks perilaku organisasi, psikopat didefinisikan sebagai perilaku kurang peduli terhadap orang lain dan kurangnya rasa bersalah atas perilakunya yang membahayakan orang lain. Psikopat cenderung menyakiti fisik, yaitu seperti penganiayaan bahkan membunuh, tanpa rasa bersalah sama sekali. Yang selanjutnya ada pendekatan penghindaran. Kerangka kerja pendekatan penghindaran menggunakan motivasi sebagai karakteristik kepribadian. Motivasi pendekatan dan penghindaran merupakan reaksi dari adanya rangsangan atau stimulus. Kerangka pendekatan penghindaran membantu memprediksi perilaku kerja yang mencakup beragam motif kita saat bertindak. Contohnya, tekanan kompetitif memunculkan motivasi pendekatan dan motivasi penghindaran. Motivasi pendekatan berupa motivasi untuk bekerja keras untuk memenangkan kompetisi, sedangkan motivasi penghindarannya dia akan merasa takut akan kekalahan. Kinerja seseorang individu dipengaruhi oleh motivasi yang mendominasi, apakah motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran. Lalu ada sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. 1. Evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri adalah evaluasi individu terhadap kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Seseorang memiliki evaluasi inti diri positif cenderung lebih menyukai dirinya dan bangga atas dirinya, atas kemampuan dirinya. Sedangkan orang yang memiliki evaluasi inti diri negatif, dia akan cenderung seperti ragu terhadap kemampuan yang dimiliki dirinya. Lalu ada 2, pengawasan diri. Pengawasan diri adalah kemampuan
kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilaku terhadap faktor-faktor situasional eksternal. Itu contohnya kayak kita di suatu organisasi, kita sedang rapat, kita dapat menyesuaikan diri untuk serius, tidak bermain-main. Itu namanya pengawasan diri. Lalu ada 3, kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif adalah ketika seseorang mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif dan tindakan, serta mampu bertahan sampai adanya perubahan yang berarti. Lalu ada kepribadian dan situasi. 2 kerangka kerja teoritis membantu menjelaskan bagaimana ini bekerja, yaitu 1. Teori kekuatan situasi. Teori kekuatan situasi, Situation Strength Theory, mengidentifikasikan bahwa kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen, yaitu kejelasan. Kejelasan itu seperti perilaku kita sudah tertera jelas dalam peraturan tertulis. Seperti itu misalnya dalam organisasi, dalam rapat, ada peraturan bahwa kita tidak boleh berbicara saat orang lain berbicara. Itu seperti sudah tertulis secara jelas dan kita sudah mengetahuinya. Lalu ada konsistensi. Konsistensi itu seperti kayak tadi rapat, kita harus konsisten dalam kondisi serius dari awal sampai akhir. Sedangkan batasan itu seperti kita contohnya pramugari dan polisi. Kita memiliki batasan bahwa kita harus tersenyum ramah untuk orang lain itu dalam pramugari, sedangkan polisi kita harus tegas dalam mengatasi segala hal. Kita memiliki batasan-batasan kerja masing-masing. Lalu ada konsekuensi. Jika kita melanggar salah satu ketentuan yang sudah ditentukan, kita akan mendapatkan konsekuensi dalam organisasi. Lalu ada teori aktivitas sifat. Teori aktivitas sifat, Trait Activation Theory (TAT), memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lain. Lalu ada nilai. Nilai mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang individu mengenai apa yang benar, baik, atau diinginkan. Atau dapat dikatakan lain, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Pentingnya nilai dan pembentukan nilai. Nilai penting terhadap penelitian perilaku organisasi karena menjadi dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Dan karena hal tersebut berpengaruh terhadap kita, individu masuk ke suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelum tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Secara umum, nilai mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya, Anda memasuki sebuah perusahaan dan memiliki pandangan bahwa pengalokasian berdasarkan prestasi kerja adalah benar, sementara pengalokasian imbalan berdasarkan senioritas adalah salah. Jadi contohnya seperti kita menilai atasan kita baik hati, ramah, tapi apa yang kita nilai belum tentu apa yang dinilai oleh teman kita. Apa yang kita nilai akan berpengaruh dalam kinerja dan kepuasan kerja kita. Lalu ada nilai terminal dan versus nilai instrumental. Pertama, disebut nilai terminal merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Contohnya, kita ingin juara 1, lalu kita mendapatkannya. Disebut nilai instrumental merujuk pada mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal. Jadi, kita sudah meraih juara 1 dengan cara kita belajar dan kita berusaha dengan baik. Itu namanya nilai instrumental. Lalu, nilai-nilai pada generasi lonjakan bayi memasuki angkatan kerja 1965 sampai 1985. Perkiraan umur sekarang pertengahan 40-an sampai pertengahan 60-an. Nilai-nilai kerja dominan, kesuksesan, pencapaian, ambisi, ketidaksukaan akan otoritas, kesetiaan pada karir.
Generasi X pada 1085 sampai 2000, perkiraan umur akhir 20-an sampai awal 40-an, keseimbangan kerja atau hidup, orientasi tim, tidak menyukai aturan, setia pada hubungan. Lalu generasi milenial, memasuki angkatan kerja 2000 sampai sekarang, perkiraan umur sekarang di bawah 30 tahun, nilai-nilai kerja dominan, percaya diri, kesuksesan finansial, mengendalikan diri tetapi berorientasi tim, kesetiaan pada diri maupun hubungan. Lalu ada mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja, kecocokan orang, pekerjaan, teori kecocokan kepribadian pekerjaan, personality job fit theory, merupakan teori John Holland yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran kerja. Contohnya, kita sebagai akuntan, namun kita ditempatkan dalam SDM, otomatis kita dengan pekerjaan kita tidak cocok. Itu akan mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja kita. Lain halnya jika kita seorang akuntan dan ditempatkan dengan yang benar, itu akan mempengaruhi kepuasan kerja dan tingkat kerja yang tinggi. Lalu ada kecocokan orang dengan organisasi. Teori ini berpendapat bahwa orang yang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang cocok sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan pribadiannya. Beberapa riset membuktikan bahwa kecocokan organisasi lebih penting dalam memprediksi perputaran pekerja di negara kolektivistik India daripada negara yang lebih individualis Amerika Serikat. Contohnya, kita bekerja di organisasi A, namun kita merasa tidak cocok dengan organisasi itu, maksudnya kita tidak cocok dengan visi misi mereka. Kita akan beralih ke organisasi yang menurut kita cocok dengan kepribadian kita, seperti itu. Lalu ada nilai-nilai internasional. Terdapat 5 nilai dimensi oleh Hofstede dari budaya nasional, antara lain 1. Jarak kekuasaan, power distance, merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi dan organisasi menyebar tidak merata. 2. Individualisme versus kolektivisme. Individualisme adalah tingkat di mana orang-orang lebih memikirkan diri mereka sendiri daripada kelompok. Lalu ada kolektivisme, merupakan kerangka sosial ketat di mana orang-orang mengharapkan yang lain dalam kelompok menjadi bagian untuk merawat dan melindungi mereka. Lalu 3. Ada maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, kendali, berlawanan dengan pandangan pria dan wanita adalah sama. Sedangkan feminitas berarti budaya melihat sedikit perbedaan antara pria dan wanita. Lalu 4. Penghindaran ketidakpastian, menjelaskan bahwa tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang struktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. 5. Orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang-orang dalam budaya dengan orientasi jangka panjang melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi dalam orientasi jangka pendek. Orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih suka menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan untuk berubah. Lalu kerangka global untuk menilai budaya. Program riset kepemimpinan global dan efektivitas perilaku organisasi merupakan suatu investigasi lintas budaya yang berkelanjutan atas kepemimpinan dan budaya nasional yang dimulai pada tahun 1993 dengan menggunakan data dari 825 organisasi di 62 negara. Tim global mengidentifikasi 9 dimensi yang membedakan budaya nasional menyerupai dimensi-dimensi Hofstede. Perbedaan utama dari kebudayaan ialah kerangka global menambahkan dimensi-dimensi seperti orientasi kemanusiaan, tingkat di mana masyarakat menghargai individu yang altruistik, murah hati, baik pada orang lain.
serta orientasi kinerja, tingkat di mana masyarakat mendorong menghargai anggota kelompok atas perbaikan kinerja dan kesempurnaan. Jadi itu ada dua dimensi dari Globe, yaitu Globe orientasi kemanusiaan. Mereka lebih ke sifat-sifat manusia yang ramah, baik hati, sedangkan ada orientasi kinerja. Mereka lebih ke tingkat di mana masyarakat mendorong dalam pekerjaan, seperti itu. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.